Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Wahyu Nefria. Singkat saja, kan kemarin tuh aku tuh pengen bercerita cari majikan di Hongkong. Susah senang cari majikan di Hongkong ya. Jujur, ini videonya real. Aku ngomong apa adanya, nggak aku tambahin, nggak aku kurangin. Ini aku mulai ya. Jangan lupa like dan subscribe dulu, sebab ini agak seru. Apa tuh? Sebenarnya aku tuh di Hongkong ini majikan yang keempat. Yang keempat, singkat saja. Yang pertama pokoknya aku di Singyi kerja 2 tahun, alhamdulillah. Habis satu kontrak. Terus akhirnya aku pindah ke Norpoint, alhamdulillah lancar 2 kontrak ya. Terus akhirnya ketiga itu aku kerja di Saukewan. Saukewan itu aku juga kerja satu kontrak, berarti 2 tahun. Tapi pengalaman itu banyak dan unik banget, tapi aku anggap udah biasa-biasa saja ya, sebab udah kebiasaan kita keluar masuk rumah majikan. Jadi di antara 3 majikan itu yang paling nyaman, sama saja lah, semua nyaman sebab aku udah kerja juga hampir pokoknya ya kerja itu nyaman banget lah, pokoknya nyaman banget. Cuma yang paling rewel itu di majikan yang ada di Point, berarti majikanku yang kedua. Itu majikan tuh satu rumah itu 5 orang, 6 aku, ya kan. Kan majikan cewek, majikan cowok, terus anaknya 2, terus sama ada nenek, terus aku berarti 6 orang kan, 6 orang. Itu neneknya cerewetnya minta ampun. Dan majikan perempuan itu alamak, auzubillah min dzalik, cemburunya minta ampun. Ya, itu tuh awalnya ya cari majikan itu aku di antara 3 majikan itu dengan cara lewat HP. Lewat HP. Sekali interview sama aku itu lancar-lancar saja, sebab dia tuh kalau interview tuh yang ditanya cuma pengalaman kerja aku, usia aku, pernah nikah belum, terus sama bahasa aku ya, bahasa. Akhirnya mereka tuh alhamdulillah mau interview 1 kali langsung tanda tangan ya. Cuma kita kalau ngobrol tuh lewat HP video call kayak gini ya, alhamdulillah jalan lancar. Cuma yang di majikan yang kedua itu super rewel, super apa itu ya, super cemburu. Oh, cemburu banget, apalagi postur tubuh saya itu kan besar ya, maaf ya, itunya tuh besar banget. Jadi kalau aku nyuci baju, nyuci bra itu ya, itu pasti marah banget. Aku centelin di kamar mandi itu kan, padahal kamar mandinya pisah loh sama majikan. Cuma kamar mandiku itu satu barengan sama kamar mandinya anakku ya, anak yang aku jaga itu. Jadi biasanya majikan cewek sama majikan cowok itu bantu anak nyuci tangan kayak apa. Jadi tuh tahu ya aku jemur baju tuh di situ, nggak suka banget. Sebab kenapa ya? Katanya bra aku tuh terlalu besar katanya. Terus ntar majikanku yang laki-laki itu tuh malah berpikir yang macam-macam. Makanya setiap aku nyuci jemur di situ tuh nggak boleh ya, nggak boleh. Pokoknya ribet banget lah. Akhirnya aku ada pikiran bajuku yang dalam itu aku cuci, terus aku jemur, aku centelin di luar jendela. Makanya sering jatuh itu, aku sedih banget itu. Tiap beli angin jatuh gitu, kasihan banget tuh. Kayak gitulah ya. Terus alhamdulillah aku bertahan satu kontrak berarti 2 tahun. Akhirnya aku pulang ke Indo. Terus sebenarnya aku tuh udah capek banget, nggak mau pulang lagi ke Hong Kong ya, nggak pulang lagi ke Hong Kong. Tapi mungkin waktu dulu tuh aku belum ada pasangan ya, jadi aku nggak betah di rumah. Akhirnya aku kembali lagi ke Hong Kong ya. Itu interviewnya juga lewat video call ya. Ya jalan-jalan lancar aja, lancar. Cuma aku di situ tuh kerja itu 2 orang pembantu, aku sama temanku yang di Lampung. Tapi alhamdulillah baik banget. Tapi itu aku majikanku itu bohongin aku, katanya satu rumah itu cuma CC1 ya. Ternyata aku sampai di Hongkong, selain aku tuh ada CC lagi ya, ada CC lagi.
Terus aku ya biarin aja lah, untungnya aku sama temanku yang satunya itu akrab ya, saling ngerti gitu loh, nggak saling ngadu mas, saling mengerti. Alhamdulillah aku kontrak 1 tahun selesai. Sebenarnya aku mau nambah sebab aku udah nyaman ya di majikan itu, juga baik. Terus sayangnya temanku itu pulang untuk nikah lah. Sebenarnya tuh aku tuh mau nambah di majikanku yang ketiga itu, tapi aku udah ngomong sama majikanku, Dadai, aku mau lagi kerja di sini ya, nambung kontrak di sini, asalkan penggantinya teman aku itu orang Indo. Tapi majikanku ternyata nggak dengerin omongan aku ya. Ternyata majikanku tuh nggak mau ngambil orang Indo, tapi ngambilnya orang Filipin. Padahal aku tuh udah ngomong kenapa kok dia tetap ngambil orang Filipina. Akhirnya terus aku nggak mau lah kerja nyambung di situ. Aku pulang, aku cari majikan lain ya. Lah, cerita yang aku mau cari majikan yang keempat, pindah dari majikan yang ketiga itu lucu banget loh, lucu banget. Aku lucu juga, ada sedihnya, ada senengnya, guys. Sebab kenapa? Aku itu cari majikan itu rekoso banget, tahu nggak? Nelongso banget. Aku itu ditolak 2 majikan, guys. Aku pengen nangis tapi harus gimana lagi? Dengan alasannya cuma satu aku ditolak majikan itu, guys. Cuma aku setiap interview itu lihat postur aku ya, maaf ya, emang yang dibilang semongko duo ke semongko kembar itu punya aku tuh super banget. Jadi majikan itu kalau lihat aku itu udah ketakutannya. Kenapa? Mungkin takut suaminya ya, mungkin takut suaminya itu yang gimana gitu loh. Jujur demi Allah, aku ditolak majikan itu udah 2 kali loh. Pertama itu aku udah deal, majikan tuh suka banget sama aku, udah deal mau tanda tangan. Lah di saat mau tanda tangan itu aku mental, nggak jadi tanda tangan loh. Gimana rasanya, ini perihnya hati aku udah seneng, udah cocok di majikan itu. Sebab itu cuma satu rumah itu cuma majikan perempuan, laki-laki sama anak tuh kecil tuh 2 bulan. Terus majikan itu nggak ada neneknya, nggak ada kakeknya lah. Majikan itu cewek cowok kerja, jadi kan aku nyantai di rumah gitu, cuma fokus jaga anak gitu aja. Aku udah seneng banget. Ternyata tuh gagal lagi guys, gara-gara mungkin majikan tuh berpikir ya pembantunya semongkonya tuh besar gitu, kayak gitu. Aku tuh sedih pokoknya waktu itu sedih banget. Terus aku ya udahlah nunggu, sebab aku tuh takut. Sedihnya kenapa? Aku tuh buru waktu, sebab waktu aku kerja di majikan yang ketiga itu udah mepet banget. Jadi aku cepat-cepat cari majikan ya, sebab kan prosesnya juga lama. Akhirnya aku sabar, terus nunggu seminggu lagi, aku datang lagi ke agent ya, akhirnya itu aku tuh ya di situ ya interview, tapi interview tuh cuma majikan tuh memperhati postur aku, katanya nggak suka. Aku nggak suka ini CC, katanya terlalu cantik, katanya. Terlalu cantik kenapa? Waktu itu aku kan make up, waktu interview itu aku make up. Ya kan rencana kan aku cuma main ke agent, siapa tahu ntar ada majikan. Jadi kan niat aku tuh nggak interview lah, cuma lihat-lihat aja. Di saat itu aku main di situ tuh sebenarnya aku nggak cocok banget sama majikan itu yang milih aku yang kedua itu ya, nggak cocok banget. Sebab orangnya baru masuk itu nganggap lihat cece itu sinis banget gitu loh. Jadi aku kalau lihat majikan model kayak gitu aku nggak suka gitu loh. Tapi dia itu juga akhirnya dia tuh tertarik sama aku kan. Aku duduk di sofa toh, dia tuh cari-cari pembantu, duduk di sofa lihat-lihat biodata kan. Nah itu tuh lihat foto aku di biodata itu. Akhirnya terus aku minta yang ini, dia bilang kan, aku suka yang ini, lain kali aku mau interview anak ini, dia bilang gitu ya. Yang maksud anak ini tuh aku, sebab waktu itu kan biodata aku kan nggak make up, waktu itu kan make up ya kan. Terus di saat itu aku make up. Terus agent itu langsung, kamu mau kah ini saya interview sama CC yang ini? Ya aku mau, lain kali suruh telepon ke sini, aku mau interview, dia bilang itu. Suruh datang ke agent loh. CC yang di biodata itu duduk yang di sofa ya, yang dimaksud di sofa tuh aku ya. Terus akhirnya dia bilang gini, oh nggak mau, langsung nolak loh,
langsung lah nggak mau, dia bilang gitu. Kok aneh ini di biodata orang anaknya tuh kalem banget, tapi di nyatanya kok dia tuh suka make up, terus seksi banget, dia bilang gitu ya. Katanya kan aku kalau liburan kan ya dandan terus pakai yang ketat kayak gitu. Aku langsung ditolak, berarti kan aku ditolak 2 kali guys, aku sedih banget guys. Tapi nggak apa, yang majikan yang milik aku yang kedua ini emang aku tuh nggak begitu sek ya, jadi nggak sedih banget. Yang paling sedih itu di saat aku mau tanda tangan itu ditolak gara-gara aku semongko aku tuh besar banget gitu loh. Terus akhirnya aku udah putus asa, udah terserah lah, ntar dapat majikan ya syukur, enggak ya syukur, yang penting aku tetap cari majikan, aku tunggu. Terus lama banget itu agent itu nggak telepon aku, hampir hampir 3 minggu, 1 bulan ya, hampir tiga minggu lah, kita hitung aja 1 bulan itu nggak ada kabar, nggak ada majikan. Aku cuma diam, ya udah ntar kalau nggak ada majikan aku pulang saja ke Indo gitu ya, sebab waktu aku udah mepet gitu loh. Terus akhirnya tuh agent telepon aku, suruh datang ke agent, tapi syaratannya itu luar biasa banget. Majikannya tuh tempatnya tuh jauh lah, itu tuh belum pernah aku datang ke sini yo. Selama aku 6 tahun di Hong Kong itu belum pernah datang ke namanya Fanling yang tempatku kerja sekarang ya. Majikan itu yang majikanku yang mau ngambil aku, katanya dia tuh lihat biodataku tuh suka, katanya suka. Tapi sebelum ketemu sama aku, agent aku tuh ceritain, katanya Cece ini emang biodatanya videonya itu apa, fotonya sederhana, sebab ini foto buat biodata jadi nggak make up. Sebenarnya anak ini ya kalau liburan dia tuh suka make up, badannya juga seksi, kamu maukah, dia bilang gitu. Katanya nggak apa-apa, aku suka, kan majikanku yang milih aku itu kan pramugari ya, jadi dia juga suka make up, terus apa itu, terus bersih ya. Terus dia bilang nggak apa-apa, aku malah suka itu Cece yang bersih, yang suka make up gitu loh. Yang bersih, kalau orang suka make up berarti kan jaga kebersihan gitu loh. Akhirnya terus aku mau, terus aku tuh ya udah aku datang ke agent. Waktu itu majikanku kan ada sibuk jadi nggak datang ke agent. Akhirnya itu aku suruh datang ke Fanling sini. Aku ya ragu loh, aku belum pernah ke Fanling ya, kok aku suruh datang ke situ lah, aku ntar ketemu majikan di mana. Terus aku nggak mau lah, sebab teman-teman aku kan dekat kos WB, di mana aku kalau liburan kumpul-kumpul tempat cece banyak itu ya. Jadi ntar kalau aku milih kerja di Fanling kan aku mau ketemu teman-temanku kan sulit banget gitu loh, dan mahal banget transportasinya gitu loh. Terus akhirnya aku dibujuk sama agent, katanya kamu interview dulu ke sana, ntar uang transportasinya aku udah ngomong sama majikan kamu itu suruh ganti. Oke, akhirnya aku berani nggak berani, aku tekad dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, aku berangkat ya, nemuin majikanku yang pengen ngambil aku itu. Terus aku dijemput di stasiun Fanling. Akhirnya ketemu, ngobrol-ngobrol, aku interview, diajak makan di restoran. Kayaknya cocok, aku ngomong sama mereka itu cocok banget dan baik. Di saat interview aku diajak makan di restoran besar banget. Itu tuh bermacam-macam makanan itu ada. Terus akhirnya interviewnya aku cuma ditanyain umur berapa, pengalaman kerja di mana, udah nikah belum, udah punya anak belum, gitu aja udah. Akhirnya aku pulang tuh aku dikasih dikasih duit, itu amplop itu untuk pengganti transportasi aku itu $50. Alhamdulillah rezeki ya. udah dikasih makan, pulang dikasih saku lagi. Terus aku pikir dalam hatiku, ya Allah, walaupun jauh aku nyaman banget sama majikan ini, udah traktir aku, pokoknya aku udah nyaman banget. Akhirnya nunggu 2 hari majikanku telepon agent itu bener-bener majikanku suka. Terus akhirnya tuh tanda tangan pun dia tuh majikanku juga nggak mau datang ke agent guys, sedih banget. Aku suruh datang ke Fanling di mana aku interview itu ya, tempat di mana aku interview itu. Aku udahlah, majikan dapat, yaudah aku datang. Ternyata itu aku habis tanda tangan dikasih uang lagi $50 guys buat ganti transportasi guys. Itu kan udah dilihat kayak gitu, kita baru kenal kok sering dikasih duit gitu ya sama majikan ya. Terus akhirnya alhamdulillah, terus akhirnya aku diproses sama majikan. Terus alhamdulillah ya aku kerja di sini.
Kalau aku kerja ya kadang juga seksi ya, pakai singlet gitu aja. Cuma aku jaga sebab majikanku perempuan tuh nggak ada di rumah ya guys. Jadi aku ya harus jaga pakaian. Tapi kalau make up aku selalu make up ya. Majikanku udah santai-santai saja. Alhamdulillah ini aku udah kontrak yang mau ketiga guys di majikan ini guys. Jadi aku ya bersyukur banget ada majikan